Bapak dan juga Ibu, selanjutnya mari kita saksikan pemaparan metodologi survei Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku founder and CEO Trust&Co Indonesia dan sekaligus penggagas Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Top Innovation Choice Award dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Wahyu yang sudah memberikan inspirasi, sangat insightful apa yang beliau sampaikan dengan data praktis gitu ya, step by step apa yang harus kita lakukan inovasi di masa pandemi ini. Saya kira banyak insight yang kita dapatkan tadi yang diberikan oleh Pak Wahyu. Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari Top Innovation Choice Award dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Jadi dari Trust&Co Indonesia dan juga Infobrand menggagas kegiatan Top Innovation Choice Award. Kami melakukan pengumpulan data dari 300 inovasi yang ada di Indonesia sepanjang 1 tahun terakhir gitu ya. Tujuan dari kegiatan ini tentunya kami ingin memberikan sebuah apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang sudah melakukan inovasi. Nah, penghargaan ini berdasarkan 3 aspek penilaian. Jadi yang pertama adalah innovation idea aspek, yang kedua adalah innovation advantage aspek, dan ketiga adalah innovation differentiasi aspek. Nah, inovasi tentunya sangat penting di tengah pandemi untuk perusahaan kita mampu melewati masa pandemi dan mudah-mudahan juga mampu bertumbuh di tengah kesulitan ekonomi. Tadi Pak Wahyu sampaikan ada disruption teknologi atau digital gitu ya. Ada juga disruption organisasi, juga ada disruption terhadap digitalisasi ini. Sehingga banyak hal yang perlu kita melakukan adaptasi. Inovasi sebagai salah satu cara untuk perusahaan kita mampu bertahan dan bertumbuh. Oke, maksud tujuan kegiatan ini Bapak Ibu, yang pertama kami berharap inovasi ini memunculkan brand-brand inovatif yang berhasil menciptakan inovasi secara nyata memberikan dampak positif baik buat internal perusahaan maupun buat konsumennya. Yang kedua, kami berharap bahwa kegiatan ini memiliki nilai tambah atau value added bagi perusahaan di tengah kompetisi yang sekarang. Yang ketiga, sebagai bukti keberhasilan brand Bapak Ibu dalam menciptakan sebuah inovasi sepanjang 1 tahun terakhir ini. Jadi kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga kami selenggarakan dan mendapatkan respon positif dari brand dan juga dari masyarakat secara luas. Nah, kegiatan ini untuk Top Innovation Choice Award ada 3 aspek yang kami nilai Bapak Ibu. Yang pertama adalah Innovation Idea Aspect. Jadi inovasi dinilai memiliki ide atau gagasan yang sangat menarik yang melatar belakangi perusahaan menciptakan inovasi tersebut. Tadi ketika kita adakan press conference, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi dan ide-idenya sangat brilian, sangat menarik untuk diperhatikan gitu ya. Dan ini juga sudah menjawab kebutuhan dari pasar sendiri. Yang kedua adalah innovation advantage aspect. Inovasi ini dinilai mampu memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa dan layanannya yang mereka jual gitu ya. Yang ketiga adalah innovation differentiasi aspect. Inovasi ini dinilai memiliki kebaruan serta dapat menjadi ciri khas dari produk atau layanan dari brand yang menciptakan inovasi. Jadi 3 aspek inilah yang kami lakukan penilaian. Adapun proses penilaiannya ada beberapa tahapan yang kami lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengumpulkan data-data perusahaan yang melakukan inovasi sepanjang 1 tahun terakhir. Jadi kami melakukan penelusuran data-data brand yang melakukan inovasi sepanjang 1 tahun terakhir gitu ya. Baru kami melakukan mengklasifikasi produk atau jasa berdasarkan 3 aspek penilaian tadi gitu ya. Baru kami melakukan penilaian. Jadi dari Dewan Juri, dari Trust&Co dan juga dari Infobrand melakukan penilaian dari proses data yang berhasil kami kumpulkan.
Nah, data-data itu bersumber dari media massa gitu ya, bersumber dari data penjualan baik melalui marketplace atau bersumber dari data sekunder lainnya yang sifatnya adalah suara dari netizen melihat produk yang diluncurkan oleh Bapak Ibu sekalian, hasil inovasi tersebut. Jadi berdasarkan data-data tersebut yang berhasil kami kumpulkan gitu ya, ada 3 aspek penilaian yang kami lakukan dengan sistem penilaian skala Likert gitu ya, dari 1 sampai 5 gitu ya. Yang berhak mendapatkan inovasi adalah yang memiliki nilai 4 dan 5 atau baik dan sangat baik gitu ya. Jadi yang keempat adalah kami melakukan quality control terhadap inovasi yang sudah kami dapatkan, kami cek satu persatu gitu ya. Dan juga kami terakhir adalah melakukan final score. Siapa saja yang berhak mendapatkan Top Innovation Choice Award tahun 2021 ini. Jadi memang yang berhak mendapatkan adalah yang memiliki nilai skor 4 dan juga 5. Nah, ini tahapan proses penilaiannya. Baru setelah ini kami dari 300 data yang berhasil kami kumpulkan, hanya top 100 yang berhak mendapatkan Top Innovation Choice Award pada sore hari ini. Jadi baru kami umumkan dan kami kirimkan surat resmi kepada brand-brand peraih Top Innovation Choice Award pada sore hari ini. Dan hari ini kita nanti akan umumkan satu persatu siapa saja yang meraih penghargaan Top Innovation Choice Award pada tahun 2021. Nah, sementara untuk penghargaan pertama di Indonesia, ini merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan yang diberikan kepada perusahaan atas sebuah inovasi atau sebuah karya yang berhasil diciptakan guna meningkatkan daya jual produk atau jasa di kategori bisnisnya untuk sebagai yang pertama di kategorinya, sebagai yang pertama di Indonesia, di kategorinya. Nah, ada 3 alat ukur yang kita lakukan. Jadi ada 3 alat ukur yang kita lakukan. Pertama, kriteria, kami tetapkan kriterianya dulu bahwa perusahaan yang kami lakukan survei adalah wajib berdomisili atau berkantor, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, karena ini adalah penghargaan pertama di Indonesia sehingga kita wajibkan itu. Yang kedua adalah perusahaan tersurvei diapresiasi sebagai yang pertama di Indonesia telah menciptakan suatu inovasi terhadap produk atau jasa terbaru dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena kita melakukan survei setiap tahun, tapi kita klasifikasikan ke 2 tahun terakhir, atau telah mengeluarkan produk atau jasa sebagai yang pertama di Indonesia di kategorinya. Jadi sebagai yang pertama di kategorinya. Nah, perusahaan tersebut wajib memenuhi syarat yang sudah kami tetapkan gitu ya, yang sudah kami tetapkan. Nah, syarat yang kita tetapkan adalah yang pertama adalah memenuhi unsur the first aspect, bahwa perusahaan peraih pertama di Indonesia memenuhi unsur sebagai yang pertama di kategori produk atau jasanya, baik inovasi atau pionir di kategorinya. Jadi mereka wajib membuktikan atau kita buktikan dengan online validation survey yang kami lakukan. Yang kedua adalah evidence aspect, bahwa perusahaan peraih pertama di Indonesia memiliki alat bukti atau dibuktikan melalui pemberitaan sebagai yang pertama di Indonesia untuk di kategori produknya. Nah, yang ketiga adalah validation aspect, bahwa perusahaan peraih pertama di Indonesia wajib menandatangani surat validation dan disclaimer sebagai yang pertama di Indonesia dan dibuktikan melalui online validation survey. Jadi 3 aspek ini wajib dipenuhi oleh perusahaan yang berhak mendapatkan penghargaan pertama di Indonesia. Nah, tahapan survei yang tahapan riset yang kami lakukan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kami mengumpulkan data, jadi pihak perusahaan juga bisa mendaftar dengan melampirkan bukti sebagai yang pertama di Indonesia. Dan juga kami melakukan pengumpulan data, siapa saja perusahaan yang melakukan klaim sebagai yang pertama di Indonesia. Baru kami melakukan penelusuran apakah klaim tersebut betul atau tidak gitu ya. Kami melakukan penelusuran untuk setiap kategori atau produk atau jasanya mereka. Jadi biasanya berdasarkan data tersebut gitu ya, berdasarkan penelusuran data di kategori yang sama atas penggunaan klaim tersebut, apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada tentunya kami melakukan
skip terhadap data tersebut. Baru tim survei melakukan penjaringan yang sudah memenuhi 3 syarat, baik secara the first aspeknya, baik secara pembuktiannya, baik secara perusahaan itu telah menandatangani. Jadi kita kirimkan surat, baru mereka diminta untuk menandatangani suatu surat bahwa mereka sebagai yang pertama. Jadi perusahaan terpilih sebagai yang pertama di Indonesia menandatangani surat pernyataan atau verifikasi sebagai yang pertama. Baru sebelum acara berlangsung kami juga melakukan pengumuman baik melalui sosial media atau mass media yang kami miliki gitu ya. Baru terakhir adalah kami mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan pertama di Indonesia untuk penghargaan pertama di Indonesia untuk setiap event yang kami jalankan. Nah, 6 tahapan inilah yang kami lakukan sebelum kami memutuskan siapa saja yang berhak mendapatkan baik untuk Top Innovation Choice Award maupun penghargaan pertama di Indonesia. Nah, saya kira dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan motivasi dan juga dapat mendorong brand-brand di Indonesia untuk terus bertumbuh, melakukan inovasi dan juga terus berkarya untuk perkembangan brand Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, sukses untuk kita semua. Ya, Bes, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo atas pemaparannya pada sore hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan Bapak Tri tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan khususnya para peraih Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia yang ada di sini. Tentu saja untuk terus berinovasi menghadirkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.